Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal mengenai listrik statis. Ini soalnya, sebuah segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisi 30 cm pada titik-titik A, B, C terdapat muatan 10 mikrokolom, min 10 mikrokolom, dan 20 mikrokolom. Besar gaya elektrostatis total pada titik C adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang sisi segitiga, atau di sini adalah jarak antar muatannya, yaitu ini. Jadi di sini adalah R sama dengan 30 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 0,3 meter. Kemudian di sini titik-titik A ini ada muatan listriknya. Jadi di sini adalah QA sama dengan 10 mikrokolom, atau di sini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi ini yang A, kemudian muatan pada titik B yaitu QB sama dengan min 10 mikrokolom sama dengan min 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi ini yang B, kemudian yang C-nya, jadi QC, ini muatan pada titik C, yaitu sama dengan 20 mikrokolom, atau di sini sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi QA, QB, QC ini adalah titik-titik pada sudut segitiganya. Jadi ini yang C-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya elektrostatis, atau di sini adalah F-nya, yaitu F sama dengan berapa. Di sini adalah gaya elektrostatis pada titik C, berarti di sini adalah FC-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi untuk menjawab soal ini kita gambarkan dalam segitiga sama sisi. Jadi di sini misalkan segitiga sama sisinya. Jadi ini segitiga sama sisi. Kemudian muatan-muatannya ada di sini. Jadi di sini adalah A. Ini pada titik A. Jadi ini titik A-nya. Kemudian di sini adalah titik B-nya. Dan di sini adalah titik C-nya. Jadi di sini C. Jadi ini muatan-muatannya. Di sini yang A ini adalah positif. Jadi ini positif. Kemudian yang B ini adalah negatif. Kemudian yang C ini adalah positif. Maka gaya yang terjadi pada muatan C ini, yaitu gaya akibat muatan A ini adalah tolak-menolak, maka C-nya ini menolak. Jadi arahnya adalah ke sini karena menolak. Jadi di sini adalah FCA. Kemudian akibat muatan B ini karena B-nya negatif dan ini positif, berarti gayanya terjadi adalah tarik-menarik. Berarti yang C ini tertarik ke B. Berarti gayanya seperti ini, yaitu di sini adalah FCB. Jadi ini gaya-gayanya FCA dan FCB. Maka kita cari terlebih dahulu FCA dan FCB-nya. Jadi di sini adalah FCA, yaitu sama dengan, ini kita menggunakan rumus hukum kolom, yaitu K dikali dengan QC dikali dengan QA per RCA kuadrat. Jadi ini adalah rumus hukum kolom atau rumus gaya pada hukum kolom. Jadi di sini sama dengan K-nya ini adalah tetapan, yaitu tetapan gaya listrik. Di sini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi nilai K-nya ini adalah ini sudah ditetapkan, kemudian dikali dengan muatan pada titik C, yaitu QC, ini 20 kali 10 pangkat min 6, jadi di sini 20 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan QA-nya, yaitu ini 10 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan jaraknya. Jadi jaraknya ini adalah sisi segitiganya. Jadi sisi-sisinya ini sama semua karena segitiga sama sisi. Jadi di sini adalah 0,3, jadi 0,3 dikuadratkan. Maka di sini sama dengan 9 dikali 20, kemudian dikali 10, hasilnya adalah 1800. Jadi 1800 dikali 10. Jadi ini pangkatnya dijumlahkan karena ini dikali, jadi di sini 9, kemudian ditambah min 6, jadi di sini dikurangi 6, kemudian ditambah min 6 lagi, jadi di sini dikurangi 6. Jadi plus dan minus di sini adalah minus. Jadi 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Kemudian di sini dibagi dengan
jaraknya, jadi di sini 0,3 kuadrat adalah 0,09. 0,09 ini adalah 9 dikali 10 pangkat min 2. Jadi di sini sama dengan 1800 dibagi 9 adalah 200. Kemudian dikali 10. Jadi di sini 9 dikurangi 6. Dikurangi 6 ini adalah hasilnya di sini adalah min 3. Jadi 10 pangkat min 3, kemudian ini 10 pangkat min 2 dikataskan, jadi di sini jadi positif, maka di sini plus 2. Maka di sini sama dengan 200 dikali 10 pangkat min 1. Jadi min 3 tambah 2 adalah min 1. Maka di sini sama dengan 200 dikali 10 pangkat min 1 adalah 20. Jadi 20 Newton. Jadi FCA-nya adalah ini, 20 Newton. Kemudian kita hitung FCB-nya. Jadi di sini FCB yaitu sama dengan K dikali dengan QC dikali dengan QB per RCB kuadrat. Maka di sini sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan QC-nya yaitu ini 20 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan QB-nya yaitu ini min 10. Jadi minnya ini diabaikan. Jadi di sini 10 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan jaraknya. Jadi jarak dari C ke B ini jaraknya adalah ini yaitu sisi segitiganya. Jadi di sini 0,3 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 9 dikali 20 dikali 10 hasilnya adalah 1800. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 9. Kemudian ini dijumlahkan jadi ditambah min 6 tambah min 6. Jadi di sini adalah min 6 min 6. Kemudian di sini per 0,3 kuadrat adalah 0,09. Maka di sini 9 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 0,09 ini adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini sama dengan 1800 dibagi 9 adalah 200 dikali dengan 10. Jadi pangkatnya adalah 9 dikurangi 6 ini adalah min 3. Kemudian 10 pangkat min 2 ini dikataskan jadi positif, maka di sini adalah ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 200 kali 10 pangkat min 1. Maka di sini sama dengan 200 kali 10 pangkat min 1 adalah 20. Jadi 20 Newton. Jadi ini FCB-nya. Jadi FCA dan FCB ini nilainya sama, yaitu 20 Newton. Jadi di sini hasil perhitungan dari FCA dan FCB-nya adalah sama. Jadi FCA sama dengan FCB yaitu nilainya sama dengan 20 Newton. Maka untuk menghitung gaya total pada titik C ini, kita menggunakan rumus resultan vektor. Jadi di sini sudut pada segitiga ini sudutnya sama yaitu 60 derajat. Karena di sini adalah segitiga sama sisi, sisinya sama dan sudutnya juga sama. Jadi 60 derajat, di sini 60 derajat dan di sini 60 derajat. Kemudian sudut yang di sini mengapit dua gaya ini, yaitu di sini adalah sudut lurus, misalkan di sini adalah theta, maka sudut tetanya ini yaitu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Jadi di sini sama dengan 120 derajat. Jadi sudut di sini ini adalah 120 derajat. Jadi ini sudut tetanya. Karena di sini sudut lurus dari sini ke sini ini sudut lurus. Jadi jumlahnya adalah 120 ditambah 60 adalah 180 derajat. Jadi ini sudut tetanya. Maka di sini kita gunakan rumus aturan kosinus yaitu F totalnya yaitu FC sama dengan akar dari ini adalah rumus kosinus. Jadi di sini FCA kuadrat ditambah dengan FCB kuadrat karena di sini gayanya mengapit sebuah sudut. Jadi ada dua gaya, FCA dan FCB, dan sudutnya yang dibentuk adalah 120 derajat. Kemudian di sini ditambah
2FCA dikali FCB, kemudian dikali cos 120 derajat. Jadi ini rumus kosinus dalam vektor. Maka di sini sama dengan akar dari di sini FCA dan FCB adalah 20. Jadi di sini 20 kuadrat, kemudian ditambah dengan 20 kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 dikali 20 dikali 20. Kemudian besar kosinus 120 ini. Jadi 120 derajat ini ada di kuadran kedua. Jadi di kuadran kedua ini 180 dikurangi 60, maka kita ambil sudut 60-nya. Jadi di sini sama dengan kosinus 60 derajat. Hasilnya adalah negatif, jadi kosinus 60 derajat ini adalah setengah, jadi di sini adalah min setengah. Jadi ini dikali dengan min setengah. Jadi ini duanya bisa dicoret, kemudian di sini hasilnya adalah sama dengan akar dari 20 kuadrat adalah 400, kemudian ditambah 20 kuadrat adalah 400. Kemudian di sini ini negatif, berarti ini dikurangi. Jadi 20 dikali 20 adalah 400. Jadi ini, maka hasilnya di sini sama dengan ini 400 dikurangi 400 adalah 0, maka di sini yaitu akar 400. Akar 400 adalah 20. Jadi 20 Newton. Jadi ini gaya yang terjadi pada titik C-nya yaitu 20 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai listrik statis.